Dokumentasi langka ini membawa penonton menelusuri wajah lama Sumatera Selatan pada masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang antara tahun 1924 sampai 1943. Rekaman dibuka dengan suasana Sungai Musi di kota Palembang pada tahun 1924. Sungai besar yang sejak dahulu menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dan jalur utama perdagangan di wilayah tersebut. Perahu-perahu tradisional tampak hilir mudik di atas aliran Musi, memperlihatkan denyut aktivitas kota Palembang pada masa itu. Kota Palembang memiliki beberapa julukan yang sangat populer. Julukan yang paling dikenal adalah Bumi Sriwijaya, merujuk pada kejayaan Palembang sebagai pusat kemaharajaan Sriwijaya, kerajaan maritim Buddha terbesar di Nusantara pada masanya. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang juga dikenal sebagai kota pempek, karena kuliner khas berbahan ikan tersebut telah menjadi identitas budaya masyarakatnya. Selain itu, banyaknya sungai dan anak sungai yang membelah wilayah kota membuat Palembang dijuluki Venesia dari timur, menggambarkan kehidupan masyarakat yang sejak lama sangat bergantung pada jalur perairan. Pada tahun 1930, suasana kota Palembang masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Musi yang menjadi urat nadi kehidupan kota. Sejak berabad-abad lamanya, Palembang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Nusantara, dan sebagian besar aktivitas itu berlangsung di sepanjang aliran sungai yang membelah kota tersebut. Dari pagi hingga malam, Sungai Musi dipenuhi berbagai jenis perahu dan kapal yang terus bergerak membawa manusia, barang dagangan, serta hasil bumi dari pedalaman Sumatera Selatan. Di atas Sungai Musi, perahu-perahu dagang pribumi hilir mudik membawa hasil perdagangan lokal. Sebagian besar, lalu lintas perdagangan masyarakat masih mengandalkan jalur air. Perahu-perahu kayu milik penduduk menjadi sarana utama untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari maupun hasil bumi menuju pasar-pasar di tepian sungai. Sementara itu, kapal-kapal uap laut tampak bersandar di dermaga Palembang. Kapal-kapal besar ini menghubungkan Palembang dengan berbagai kota pelabuhan lain di Hindia Belanda. Pengangkutan penumpang, barang dagangan, minyak bumi dari kawasan Pelaju, serta batu bara dari Muara Enim dan tambang Bukit Asam sebagian besar dilakukan melalui jalur sungai dan laut. Aktivitas bongkar muat berlangsung hampir tanpa henti di sepanjang tepian Musi. Di antara keramaian itu, terlihat pula perahu-perahu muatan yang didayung oleh para pendayung Tionghoa. Komunitas Tionghoa memang memiliki peran besar dalam aktivitas perdagangan Palembang pada masa itu. Banyak dari mereka tinggal dan membuka usaha di kawasan rakit-rakit terapung yang memanjang di tepian sungai. Sesekali, sebuah kapal dari armada Angkatan Laut Kerajaan Belanda tampak berlabuh
di Sungai Musi. Kehadiran kapal militer tersebut memperlihatkan pentingnya Palembang sebagai kota strategis kolonial, terutama karena kekayaan sumber daya alam dan jalur perdagangan sungainya. Lalu, lintas tongkang bongkar muat memenuhi tepian sungai. Kapal-kapal kecil dan besar saling bersahutan membentuk pemandangan yang hidup dan sibuk. Dari kejauhan terlihat rumah-rumah perahu milik penduduk asli yang terapung di atas air. Sebagian besar masyarakat Palembang kala itu memang tinggal di rumah rakit yang ditambatkan di sepanjang tepian Musi. Kehidupan di atas air menjadi ciri khas Palembang pada masa tersebut. Kano-kano kecil terus bergerak bolak-balik melewati toko-toko dan gudang yang dibangun di atas rakit. Jalan-jalan setapak dari kayu menghubungkan satu rakit dengan rakit lainnya, membentuk permukiman terapung yang membentang sangat panjang di sepanjang sungai. Di kawasan rakit itu pula, para pedagang Tionghoa membuka toko-toko mereka. Aktivitas jual beli berlangsung ramai, mulai dari kebutuhan pokok, kain, rempah-rempah, hingga barang-barang impor. Pada waktu-waktu tertentu, warga Tionghoa mengadakan perayaan di bantaran Sungai Musi. Lampu-lampu dan hiasan memenuhi kawasan rakit, menciptakan suasana meriah di tengah kehidupan sungai yang tidak pernah benar-benar sepi. Rakit-rakit permukiman tersebut membentang sejauh beberapa kilometer, mengikuti garis tepian Sungai Musi. Pemandangan ini menjadikan Palembang tahun 1000
930 tampil sebagai kota air yang unik, sebuah kota dagang besar di Sumatera yang kehidupannya sepenuhnya berpaut pada sungai. Dari Palembang, dokumentasi bergerak menuju kota pagar alam pada tahun 1924, daerah pegunungan sejuk di kaki Gunung Dempo yang dikenal dengan julukan 1000 air terjun. Panorama alam yang hijau, perbukitan, serta suasana dataran tinggi memperlihatkan keindahan wilayah pagar alam pada masa kolonial. Selanjutnya, kamera membawa penonton ke wilayah Lembak di Muara Enim. Dokumentasi ini menampilkan kehidupan masyarakat suku Lembak, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga pertunjukan tari sambut yang dibawakan oleh kelompok kesenian Lembak. Tarian tradisional tersebut menjadi gambaran kekayaan budaya masyarakat pedalaman Sumatera Selatan pada masa itu. Di kalangan masyarakat suku Lembak, dikenal sebuah tarian tradisional penyambutan yang disebut tari sambut atau tari senjang. Tarian ini berasal dari wilayah persebaran masyarakat Lembak yang mendiami kawasan perbatasan antara Sumatera Selatan dan Bengkulu seperti Muara Enim, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, hingga Bengkulu Tengah. Sebagai bagian dari rumpun Melayu, budaya masyarakat Lembak memiliki kedekatan yang kuat dengan tradisi Melayu Palembang. Karena itu, bentuk visual tarian mereka juga memperlihatkan kemiripan yang sangat jelas dengan tari tanggai dari Palembang. Salah satu ciri paling mencolok dari tarian ini adalah penggunaan properti kuku palsu panjang berbahan logam yang dikenakan pada jari-jari para penari wanita. Kuku hias berwarna emas atau perak tersebut dipakai untuk mempertegas gerakan jemari yang lentik dan perlahan, sehingga setiap ayunan tangan terlihat lebih anggun dan berwibawa. Dalam tradisi Melayu, gerakan tangan memiliki makna penghormatan dan kelembutan, sehingga keberadaan tanggai atau kuku logam menjadi unsur penting dalam estetika tarian. Berdasarkan tradisi turun-temurun dan sejumlah rekaman arsip lama, tari sambut biasanya dibawakan oleh gadis-gadis remaja dalam berbagai acara adat. Fungsi utamanya adalah sebagai tarian penghormatan untuk menyambut tamu penting, pejabat yang datang berkunjung, maupun sebagai bagian dari bimbang atau pesta pernikahan adat masyarakat Lembak. Kehadiran tarian ini menjadi simbol keramahan serta penghormatan tuan rumah kepada para tamu yang hadir.
Gerakan tari dilakukan dengan tempo yang cenderung lambat dan teratur. Para penari bergerak dalam formasi rapi sambil memperlihatkan gerakan tangan yang halus, posisi tubuh menunduk sebagai bentuk penghormatan, serta langkah-langkah kecil yang lembut. Seluruh unsur gerak menonjolkan kesan sopan, tenang, dan anggun sesuai dengan nilai adat Melayu yang menjunjung tata krama dalam penyambutan tamu. Iringan musiknya umumnya dipadukan dengan tradisi sastra lisan atau betembang, yakni pantun bersambut yang dilantunkan secara bergantian. Suasana semakin hidup dengan bunyi alat musik tradisional Melayu seperti gong, kelintang, akordeon, biola, dan gendang. Perpaduan antara tarian, pantun, dan musik tradisional inilah yang menjadikan tari sambut atau tari senjang sebagai salah satu warisan budaya penting masyarakat Lembak di kawasan Sumatera bagian selatan. Rekaman kemudian memperlihatkan panorama Sungai Lematang di Muara Enim tahun 1930, lengkap dengan suasana alam dan aktivitas masyarakat di sepanjang tepian sungai. Pada tahun 1930, suasana di sekitar Sungai Lematang di wilayah Muara Enim, yang ketika itu masih termasuk wilayah administrasi Onderafdeling Lematang Ilir, memperlihatkan betapa pentingnya sungai sebagai pusat kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan. Jauh sebelum jaringan jalan darat berkembang secara luas, Sungai Lematang berfungsi layaknya jalan raya utama yang menghubungkan berbagai kampung, pusat perdagangan, hingga jalur distribusi hasil bumi menuju Palembang melalui aliran Sungai Musi. Dokumentasi paling berharga mengenai kehidupan di kawasan ini terekam dalam film dokumenter Belanda tahun 1930 karya sutradara Willy Moulens. Melalui rekaman tersebut, terlihat bagaimana Sungai Lematang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat sehari-hari. Berbagai jenis perahu tradisional hilir mudik di atas aliran sungai yang berkelok-kelok. Rakit bambu mengangkut hasil hutan, sementara perahu dagang membawa komoditas penting seperti karet dan hasil pertanian dari pedalaman Muara Enim menuju pusat perdagangan di hilir. Di tepian sungai, permukiman masyarakat suku Lematang berdiri rapat mengikuti alur air. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sungai. Sejak pagi hari, warga tampak mencuci pakaian, mandi, mengambil air, hingga bercengkrama di tepi sungai. Anak-anak bermain di dermaga kayu sederhana, sementara para lelaki bersiap berlayar atau memeriksa hasil tangkapan ikan mereka. Rumah-rumah panggung kayu khas daerah Uluan berdiri kokoh di sepanjang bantaran, dibangun tinggi untuk menghadapi perubahan debit air musiman yang kerap menyebabkan sungai meluap pada musim hujan. Pemandangan alam di kawasan Sungai Lematang saat itu juga masih sangat asri. Hamparan vegetasi tropis yang lebat membentang di kedua sisi sungai, menciptakan suasana hijau yang menenangkan.
aliran sungai yang membentuk lekukan-lekukan alami menghadirkan panorama khas pedalaman Sumatera Selatan. Setelah itu, terlihat jalur pipa milik BPM, Bata Afshe Petroleum Maat Capij, di Muara Enim yang menjadi bagian penting jaringan distribusi minyak pada era kolonial. Selanjutnya, kamera kolonial merekam suasana Muara Enim dan daerah sekitarnya pada tahun 1930 turut diperlihatkan, termasuk kehidupan masyarakat di kawasan pedalaman Sumatera Selatan. Pada dekade 1930-an, suasana di Muara Enim memperlihatkan perpaduan yang sangat kontras antara perkembangan industri kolonial dan kehidupan masyarakat lokal yang masih kuat mempertahankan tradisi leluhurnya. Wilayah ini mulai berkembang menjadi salah satu kawasan penting di Sumatera Selatan, terutama karena peran strategisnya dalam sektor transportasi serta eksploitasi sumber daya alam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Rekaman kamera pada masa itu memperlihatkan berbagai aktivitas masyarakat Muara Enim yang berjalan berdampingan dengan arus modernisasi kolonial. Di satu sisi, pemerintah Belanda mulai membangun infrastruktur untuk menunjang kepentingan ekonomi dan industri, sementara di sisi lain, kehidupan masyarakat adat tetap berlangsung dengan pola tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Pusat kota Muara Enim pada masa itu masih berupa kota kecil bergaya kolonial. Bangunan-bangunan administrasi milik pemerintah Hindia Belanda berdiri dengan arsitektur khas Eropa, lengkap dengan halaman luas dan tata kota sederhana. Di sekitar kawasan pusat pemerintahan tersebut, terbentang perkampungan penduduk lokal dengan rumah-rumah panggung kayu khas Sumatera Selatan yang berjajar mengikuti kondisi alam sekitar. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan seperti Lahat dan Muara Enim pada awal 1930-an juga masih jauh dari kesan modern. Sebagian besar jalannya berupa jalan berbatu dengan ukuran yang belum terlalu lebar. Kendaraan yang melintas masih sangat sedikit, sehingga suasana perjalanan tampak lengang dan sunyi. Di sepanjang jalur tersebut, hamparan hutan tropis yang lebat masih mendominasi pemandangan, memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah pedalaman Sumatera Selatan kala itu masih dipenuhi alam liar yang belum banyak tersentuh pembangunan besar-besaran. Di tengah suasana itu, kehidupan masyarakat berjalan dengan ritme yang tenang. Aktivitas perdagangan kecil, pasar tradisional, hingga lalu lalang pedagang dan pekerja perkebunan menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari Muara Enim pada era kolonial. Semua gambaran tersebut menjadikan Muara Enim tahun 1930-an sebagai potret masa peralihan antara dunia tradisional masyarakat pedalaman Sumatera Selatan dengan modernisasi industri kolonial yang terus berkembang.
Video berikutnya menampilkan alat transportasi tradisional berupa kerbau dan gerobak sapi yang digunakan masyarakat Muara Enim sebagai sarana angkut utama pada masa itu, sebelum berkembangnya kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Lahat pada tahun 1930 merupakan salah satu wilayah penting di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Sumatera Selatan. Kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi afdeling sekaligus jalur logistik utama yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat perdagangan di wilayah lain. Pada masa itu, Lahat mulai mengalami perkembangan pesat seiring modernisasi infrastruktur transportasi, perluasan perkebunan komoditas ekspor, dan penataan tata kota kolonial yang dilakukan pemerintah Belanda. Letaknya yang strategis membuat Lahat menjadi penghubung penting antara kawasan dataran tinggi Besemah dan wilayah hilir Sumatera Selatan. Dari daerah pegunungan seperti Pagaralam, berbagai hasil bumi bernilai ekspor, terutama kopi, karet, dan teh, diangkut melewati Lahat sebelum dikirim ke pusat perdagangan dan pelabuhan. Aktivitas ekonomi ini menjadikan kota Lahat hidup dengan lalu lalang kendaraan, pengangkut hasil perkebunan, serta perdagangan rakyat. Pada masa itu, jalur legendaris yang menghubungkan Lahat dengan Pagaralam di kawasan Endikat sudah aktif digunakan. Jalan pegunungan dengan tikungan-tikungan tajam berbentuk jepit rambut ekstrim itu menjadi salah satu akses terpenting di Sumatera Selatan sejak dekade 1920-an hingga 1930-an. Dibangun melintasi lereng curam dan ngarai dalam. Jalur tersebut digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dari dataran tinggi Besemah menuju Lahat. Selain untuk kepentingan ekonomi, pemerintah kolonial juga membangun dan memperkuat akses jalan di sepanjang kawasan pegunungan dan tepian Sungai Lematang demi memperlancar mobilitas militer serta pengawasan wilayah pedalaman. Di tengah bentang alam itu, Bukit Serelo berdiri megah sebagai penanda alam paling ikonik di kawasan Lahat. Bukit yang dikenal pula dengan sebutan Bukit Jempol karena bentuk puncaknya menyerupai ibu jari ini menjadi latar yang akrab bagi kehidupan masyarakat setempat.
Di kaki bukit dan sepanjang lembah Lematang, masyarakat hidup dari pertanian, perkebunan, serta aktivitas perdagangan yang perlahan berkembang mengikuti arus ekonomi kolonial. Pada akhirnya, Lahat pada dekade 1930-an bukan hanya menjadi kota administrasi kolonial, tetapi juga simpul penting jalur ekonomi, transportasi, dan budaya di pedalaman Sumatera Selatan. Perpaduan antara pembangunan kolonial, bentang alam pegunungan, serta kehidupan adat masyarakat marga membentuk wajah Lahat yang khas pada masa itu. Berlanjut ke kawasan kilang minyak Plaju di Palembang pada tahun 1924. Dalam dokumentasi ini terlihat bagaimana kawasan industri minyak yang dikelola Bata Afshe Petroleum Maat Capij berkembang menjadi salah satu pusat industri perminyakan terpenting di Hindia Belanda. Pada tahun 1924, kawasan kilang minyak Plaju di Palembang menampilkan perpaduan kontras antara pusat industri modern milik kolonial Belanda dan bentang rawa tradisional khas tepian Sungai Musi. Kilang yang dibangun oleh perusahaan Bata Afshe Petroleum Maat Capij (BPM) sejak 1904 itu telah berkembang menjadi salah satu pusat industri minyak terbesar dan terpenting di Hindia Belanda. Di tepian Sungai Musi, dermaga-dermaga dipenuhi kapal tangker pengangkut minyak mentah dan hasil penyulingan. Pemandangan Plaju didominasi tangki penyimpanan raksasa, jaringan pipa minyak, serta cerobong asap kilang yang terus beroperasi siang dan malam. Kesibukan industri ini berpadu dengan lalu lintas sungai tradisional ketika kapal uap milik BPM berbagi jalur dengan rakit kayu, sampan, dan perahu masyarakat lokal yang mengangkut hasil bumi. Di sekitar kilang, tampak perbedaan sosial yang sangat jelas. Kawasan perumahan elit bagi pegawai dan insinyur Eropa dibangun secara tertata lengkap dengan fasilitas modern seperti listrik, sekolah, dan rumah sakit. Sementara itu, ribuan pekerja pribumi dan komunitas Tionghoa tinggal di barak-barak sederhana dan perkampungan padat di sekitar area industri dan pelabuhan. Di luar kawasan kilang, wilayah Plaju masih didominasi rawa-rawa basah dengan vegetasi liar khas Sumatera Selatan. Udara di kawasan ini dipenuhi aroma minyak mentah dan asap industri yang tercium hingga jauh, menjadi tanda besarnya aktivitas produksi minyak di Plaju pada masa itu.
Menjelang akhir dokumentasi, memperlihatkan kondisi kilang minyak Pelaju setelah dikuasai Jepang pada tahun 1943, ketika kawasan tersebut berada di bawah pengawasan militer Jepang setelah pertempuran Palembang pada Perang Dunia Kedua. Demikianlah dokumentasi langka yang merekam wajah Sumatera Selatan pada masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang antara tahun 1924 sampai 1943. Dari hiruk-pikuk Sungai Musi, kemegahan kilang minyak Pelaju, keindahan alam pagar alam, hingga kehidupan masyarakat Lembak dan Muara Enim, semuanya menjadi jejak sejarah yang memperlihatkan bagaimana Sumatera Selatan berkembang di masa lampau. Rekaman ini bukan sekadar gambar lama, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada zamannya.